Oke, ketemu lagi dengan saya. Untuk tutorial kali ini, kita masih melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Karena ini ada pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana kalau kita sudah membuat daftar hadir dalam bentuk Google Form, kemudian ingin menggunakan kembali supaya tidak membuat dari awal. Ini juga bisa dilakukan untuk soal. Jadi intinya apa yang dibuat menggunakan Google Form itu bisa diduplikat. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini misalnya kita membuat di sini adalah soal atau anggap saja ulangan yang menggunakan Google Form atau absensi atau daftar hadir yang menggunakan Google Form. Nah, terbuka seperti ini, seandainya munculnya seperti ini, kita klik tanda pensil yang di sini, edit formulir ini. Karena kita punya hak untuk mengedit, karena kita adalah pemiliknya. Tapi kalau sebagai siswa, karena kemarin sudah menanggapi atau mengerjakan, maka tidak bisa lagi mengerjakan. Nah, kita klik saja di sini, edit formulir. Nah, kemudian pada bagian kiri di sini, ada titik 3. Nah, kita klik nih, buat salinan. Nah, kemudian mau diberi nama apa? Misalnya ulangan kedua, gitu ya. Nah, kemudian apakah mau dibagikan dengan orang yang sama atau kita buat dulu? Artinya mungkin kita tidak bagikan dulu, tapi nanti akan diedit dulu, baru kita posting ke kelas yang kita perlukan. Kita klik OK. Nah, ini ulangan 2, hasil salinan dari ulangan 1. Ini sudah ada responsesnya atau pengisinya, sementara ini belum ada. Nah, jadi ini langsung bisa dibagikan ke anak-anak. Nah, cara membagikannya, kalau tadi itu di sini kan belum ada di sini, maka kita bisa klik tanda mata ini atau gambar mata ini untuk menampilkan tampilan seperti ini. Ya, ini bisa saja sekali lagi, ini bisa ulangan, bisa absensi ya. Nah, kemudian kalau sudah benar, ya, selanjutnya nanti kita akan bagikan. Bagaimana meletakkan link? Kalau ini tadi kan kita buat langsung di dalam Google Classroom, tetapi ini formulir yang kita buat salinan dari ulangan 1. Nah, bagaimana sekarang meletakkan formulir ini? Nah, maka nanti kita akan bagikan dengan cara klik nih, kirim, ya. Saya ulang ya, klik kirim. Kalau klik gambar mata ini melihat hasilnya nanti seperti apa. Setelah oke siap, maka kita akan kirim. Nah, bentuknya apa? Bisa ke email, yang pertama. Yang kedua, ini adalah linknya. Yang ketiga, kalau ini misalnya nanti akan ditambahkan ke blog pribadi kita atau apa ya, disematkan di blog kita. Ya, ini bisa dimasukkan ke dalam blog yang kita buat. Nah, sekarang kita masuknya di link ini. Nah, supaya nggak terlalu panjang, kita tinggal perpendek URL seperti ini, kemudian kita klik salin. Nah, kita boleh close nih. Nah, sekarang kita masuk ke sini, misalnya mau diletakkan di tugas yang kedua. Kita buat, ya, buat, kemudian tugas, nggak perlu tugas kuis ya, saya ulang. Kalau tugas kuis, itu berarti kita membuat lagi. Tapi kalau kita membuat dari salinan, kita tinggal tugas, kemudian misalnya ini ulangan kedua. Nah, ya, kerjakan soal berikut ini. Atau kalau tadi daftar hadir, isi daftar hadir berikut ini. Nah, kemudian ini tambah. Nah, ini yang penting. Klik link. Nah, sudah, tinggal di paste di sini. Klik kanan tempel atau tekan tombol keyboard Ctrl V. Nah, tambahkan link. Nah, kita lihat linknya. Nah, ini ulangan yang tadi ini ya. Formulirnya yang akan muncul dari ulangan ini. Ini contoh ya, tadi belum saya rubah, masih menggunakan bahasa Inggris. Oke, kalau sudah diberi nilai, ada batasan waktu atau tidak, kemudian topiknya saya letakkan di tugas. Nah, kemudian baru ini apakah akan dijadwalkan. Saya sudah membuat tutorial pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau ini mau langsung ditugaskan, tinggal klik aja tugaskan. Oh ya, ingat, kalau ditugaskan boleh langsung untuk semuanya ya.
3 kelas misalnya. Oke, kemudian kita klik tugaskan. Maka akan berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, prosesnya kita tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, ini kita lihat sekarang di tugas. Udah ada 2. Ulangan satunya belum aktif, masih draft ya, karena kemarin kita nggak publish. Sementara ini adalah ulangan yang kedua. Nah, isinya formulir seperti ini. Kalau kita cek nanti di kelas yang lain, kita masuk ke kelas. Nanti di kelas 8 atau kelas 9, semuanya juga akan ada. Di tugas kelas. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada ulangan 2, sama isinya seperti tadi. Jadi kalau misalnya ada 7 kelas, 6 kelas yang kita ajar, bisa langsung digunakan untuk ke 6-6-nya itu kalau langsung diposting. Tapi kalau dijadwalkan harus 1 kelas 1 kelas, tidak bisa langsung. Oke, demikian cara menyalin atau menduplikat form untuk bisa digunakan kembali di pertemuan selanjutnya atau di ulangan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga ini membantu.